Laut yang tenang tidak pernah melahirkan laut yang terang. Franklin D. Roosevelt. Lautan menutupi sekitar 70% dari permukaan bumi. Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 13,2% dari keseluruhan luas lautan atau 54 juta kilometer persegi yang belum pernah dijelajahi oleh manusia. Ende adalah kota yang terletak di jantung Pulau Flores. Kota yang ikonik dengan Danau Kelimutu serta Gunung Meja, dan wilayah Arubara terletak langsung di bawah kaki Gunung Meja. Lokasinya yang dekat dengan laut membuat masyarakat di wilayah Arubara tak terlepas dari profesinya sebagai nelayan. Mayoritas masyarakat di wilayah Arubara hampir semuanya beragama Islam. Masyarakat di sana yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, sehingga tak pernah terlepas dari yang namanya laut. Laut Arubara sendiri terkenal dengan kekayaan alam baharinya serta potensi lautnya. Potensi alam lautnya serta keanekaragaman bahari yang hidup di lautan ini yang perlu dioptimalkan demi keberlangsungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Arubara itu sendiri. Nama saya Iksan, saya dari Arubara. Profesi saya sebagai nelayan. Spesifiknya saya hanya sebatas nelayan gurita. Beliau sudah mulai melaut sejak kecil. Bahkan setengah dari kehidupan beliau sudah dihabiskan dengan melaut. Nama saya Ismail, asal saya dari Arubara. Kerjaan sehari-hari saya nelayan. Kerjaan saya dari nelayan itu dari kelas 5 SD. Selain sebagai nelayan, profesi sampingan masyarakat di sana adalah sebagai penenun. Dan biasanya yang menenun adalah wanita atau ibu-ibu. Kalau untuk sehari-hari itu masyarakat aktivitasnya itu yang namanya nelayan, otomatis bangun paginya turun laut, lalu kemudian siang harinya pulang. Alat ini digunakan untuk menembak gurita, dirancang dan dibuat dari bahan-bahan sederhana yang sering dijumpai di sekeliling mereka. Selama ini saya tidak pernah yang menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan ya, karena memang semata-mata kalau kami nelayan kita hanya menggunakan satu potong besi yang dibengkokkan menyerupai mata kail, lalu kemudian ada semacam keran yang kita buat pasang dengan mata kailnya untuk dijadikan umpan, lalu kita buatkan juga kepalanya dari semen, lalu kita ikatkan kain menyerupai buta. Itulah umpan kita. Saya rasa umpan itu yang kami gunakan sangat-sangat ramah lingkungan. Kadang juga pakai ini batu sama kain hitam supaya kan guritanya buat bentuk kayak gurita begitu. Menangkap gurita sendiri tidaklah mudah, butuh kesabaran dan ketelitian. Bahkan mereka bisa menghabiskan waktu yang cukup lama hanya untuk menunggu. Kalau kita dulu mencarinya dari gurita yang kecil sampai yang besar itu raus semua.
mau yang besar kan mau yang kecil kita bawa. Ya seperti dulu kan kita masih dengan jual, kadang-kadang ada yang timbang juga, kadang-kadang yang kecil kan kita bisa untuk makan. Tapi sekarang setelah masuknya Tanimbar di Arubara sini, yang gurita yang size-nya kecil itu tidak diambil. Itu kita ambil sih yang size-nya lumayan, yang ukuran 1 kilo ke atas. Itu kan untuk kalau yang size-nya sampai dengan ukuran dari 1 kilo sampai dengan ukuran lebih dari itu, ya kita untuk penimbangan. Karena hidup gurita terus berpindah-pindah, maka nelayan pun harus jeli dalam mencari gurita. Itu sebenarnya bagus sekali jadi pengepul gurita kerjanya, sampai cuman duduk diam di rumah saja, tidak jalan kemana-mana. Gak taunya pas tepat jamnya, pas nelayan turun dari laut, langsung antar ke kita tinggal timbang, terus kasih uang buat nelayan. Jadi sistem timbang kami ini pakai dacing biasa, dacing gantung seperti orang yang timbang besi tua itu. Mekanismenya begini, pertama kan saya timbang habis, saya kumpul dulu, taruh di box, taruh dengan batu es, cuci dulu dia, kasih bersih, isi air, terus kita baru taruh di dalam box, pukul di dasarnya itu kita kasih pukul dulu batu es, 4 biji begitu. Satu box ini kan sekitar muatnya paling 30 kiloan. Kalau es, dan posisi kita taruh itu harus jarinya terbuka begini, terbuka dia, jangan tutup nanti es itu tidak meresap dia. Soalnya gurita ini kan rapat sekali, dia kayak lem, dia posisinya harus terbuka ke atas, dia punya gigi ini nih, dia punya jari-jari terbuka begini. Jadi pada saat kita kumpul itu, taruh berapa ekor begitu di atas, terus pukul es, baru taruh lagi itu gurita seperti itu, terakhirnya baru tutup lagi es. Peran pemerintah, tentunya pemerintah mendukung secara penuh ya dan proaktif terkait dengan nelayan gurita, yang tentunya peningkatan pendapatan ekonomi rakyat, khususnya para nelayan dan nelayan ikan dan nelayan gurita. Nah, sejak beberapa tahun terakhir ini ya memang kita di kelurahan itu didatangi oleh Yayasan Tanimbar terkait dengan kegiatan di mana pembentukan nelayan gurita yang ada di wilayah Arubara, kaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan juga bagaimana cara penangkapan, dan kedepannya tentunya nelayan ini harus dibikin kelompok ya, karena memang bagaimanapun kelompok itu untuk bisa meningkatkan pendapatan para nelayan gurita itu sendiri. Potensi yang besar ini perlu dijaga dan dilestarikan secara optimal. Kendati demikian, dibutuhkan peran yang proaktif dan keterlibatan yang saling bersinergi antara seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Kesadaran akan pentingnya mengoptimalkan potensi bahari inilah yang perlu selalu diingatkan. Tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan proaktif, tak mungkin ada perubahan yang lebih baik di masa depan. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang,